Hujan turun rintik-rintik, mengetuk kaca jendela ruang kerja dengan irama yang monoton dan dingin, seolah ikut merasakan suhu di dalam rumah ini. Jam di sudut kanan bawah layar laptopku menunjukkan pukul 23.45. Secangkir espresso yang kubuat sendiri sejak 3 jam lalu sudah lama kehilangan kehangatannya. Permukaannya yang hitam memantulkan cahaya redup dari lampu gantung kristal di atas meja island, marmer dapur kami. Aku mengusap pelipisku yang berdenyut pelan, mataku perih dan lelah menatap deretan angka pada draft laporan kuartal ketiga perusahaanku. Namun, rasa lelah fisik setelah seharian memimpin rapat direksi ini sama sekali tidak sebanding dengan kekosongan aneh yang perlahan menggerogoti rongga dadaku. Aku kembali menatap layar kosong di sebelah laptopku. Seharusnya, malam-malam seperti ini dihabiskan dengan perbincangan hangat di sofa, segelas wine, dan tawa kecil bersama pria yang telah kunikahi selama 5 tahun. Namun belakangan ini, keheningan rumah seluas 500 meter persegi ini terasa begitu memekakan telinga. Pikiranku melayang mundur pada malam di bulan-bulan sebelumnya. 3 bulan lalu, di meja makan berlapis marmer Italia ini juga, aku memindahkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening perusahaan Bram. 2 miliar. Angka itu menari-nari dalam benakku bagaikan hantu. Itu bukanlah uang yang jatuh dari langit, apalagi uang receh. Bahkan untukku yang menduduki posisi vice president di sebuah firma multinasional. Uang itu adalah hasil jerih payahku, kumpulan bonus akhir tahun, dan tabungan yang kusiapkan dengan cermat untuk masa depan kami berdua. Saat itu Bram menggenggam tanganku melintasi meja. Matanya menatapku dengan binar penuh harap, berjanji bahwa suntikan dana dariku adalah satu-satunya kunci untuk menyelamatkan dan membesarkan startup logistik miliknya. Ia berjanji akan mengembalikannya tepat waktu. Lebih dari itu, ia berjanji bahwa kesuksesan ini akan membuat kami setara, menghapus rasa inferioritas yang selama ini sering meracuni harga dirinya karena hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan finansial istrinya. Aku mempercayainya sepenuh hati. Aku mencintainya. Sejak awal pernikahan kami, aku selalu menjadi tulang punggung, pelindung, pendukung utamanya yang tak pernah lelah. Tapi, kenyataan tidak seindah layar presentasi bisnisnya. Sejak dana itu cair dan berpindah tangan, yang kudapatkan bukanlah suami yang kembali percaya diri, romantis, dan penuh kasih. Sebaliknya, aku seolah baru saja membeli sebuah jarak yang amat jauh. Suara deru mesin mobil yang familiar dari arah garasi perlahan memecah lamunanku. Bunyi ban bergesekan dengan lantai basah disusul oleh suara desing pelan pintu garasi otomatis yang menutup. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, perpaduan antara rasa lega bahwa ia pulang dengan selamat, dan antisipasi atas pertengkaran terpendam yang siap meledak. Terdengar bunyi bep-mer beruntun dari kunci pintu pintar, dan gagang pintu depan ditekan ke bawah. Bram melangkah masuk. Aku bisa mendengar bunyi gesekan sepatu kulitnya yang basah menyentuh lantai serambi. "Baru pulang, Mas?" tanyaku. Suaraku memecah keheningan ruangan dengan nada datar yang berusaha keras kusembunyikan getarnya. Bram tersentak kecil di ambang pintu pemisah antara foyer dan ruang tengah, seolah kehadiranku di sana adalah sebuah anomali yang tak ia harapkan. Ia menghela napas panjang, melepas jas abunya yang sedikit basah di bagian bahu kiri, dan menyampirkannya sembarangan di sandaran kursi meja makan. "Kamu belum tidur, Cit?" Ia tidak menjawab pertanyaanku. Alih-alih menatapku, matanya langsung tertuju pada layar ponsel di tangannya, mengetik sesuatu dengan cepat sebelum meletakkan benda pipih itu dalam posisi terbalik di atas meja marmer. "Aku nungguin kamu. Katanya tadi meeting sama vendor cuma sampai jam 9, ucapku pelan. Aku berdiri dari kursi tinggi, merapikan tumpukan dokumen di samping laptopku, namun mataku sama sekali tak lepas dari gerak-geriknya. "Iya, tapi tiba-tiba ada urusan mendadak. Vendornya ngajak makan malam sekalian bahas revisi kontrak. Susah kalau ditolak, ini klien penting." Bram melonggarkan dasinya dengan gerakan kasar dan tak sabar. Ia berjalan melewatiku menuju kulkas, menuang air dingin ke dalam gelas kaca. Aku memperhatikannya dari belakang. Postur tubuhnya kaku, bahunya menegang. Ketika ia berjalan melewatiku tadi, bau parfum maskulin beraroma vetiver yang biasa ia pakai kini tenggelam.
Sebagai gantinya, penciumanku menangkap aroma udara malam yang basah, sisa asap rokok tipis, dan sesuatu yang asing. Sebuah aroma floral yang samar namun manis. Terlalu manis dan ringan untuk aroma restoran seafood atau ruang rapat berdebu yang biasa ia ceritakan. Revisi kontrak? Bukannya semua termin pembayaran sudah di-cover dari dana 2 miliar bulan lalu itu? Tanyaku, melangkah selangkah mendekatinya. Ada masalah dengan cash flow di kantormu? Bram meletakkan gelasnya ke atas meja counter, dengan dentingan keras yang bergema tajam di dapur yang sepi. Ia berbalik menatapku, dan untuk pertama kalinya malam ini, mata kami bertemu. Aku melihat kilat amarah yang tertahan di sana, sebuah benteng pertahanan yang langsung dinaikkan. Citra, please. Aku baru sampai rumah. Aku capek banget seharian mikirin operasional. Bisa nggak kita nggak bahas soal kerjaan atau soal uang 2 miliar itu sekarang? Nada suaranya meninggi, sebuah bentuk agresi defensif, yang belakangan ini sering ia gunakan setiap kali obrolan kami menyentuh topik bisnisnya. Aku cuma bertanya, Mas, sebagai istrimu yang khawatir, dan sebagai donaturmu, mungkin? Kata terakhir itu meluncur begitu saja dari bibirku karena luapan emosi. Itu adalah kesalahan fatal yang langsung kusesali detik itu juga. Tapi kata-kata yang sudah mengudara tak bisa ditarik kembali. Rahang Bram mengeras. Urat di lehernya menonjol kemerahan. Tuh kan, selalu begitu. Ujung-ujungnya kamu selalu ngungkit uang itu. Kamu pikir aku ini apa di rumah ini? Bawahanmu yang harus clock in dan laporan progres setiap jam? Aku suamimu, Cit. Kalau kamu suamiku, kamu nggak akan bersikap seolah aku ini musuh utamamu. Aku membalas. Suaraku ikut meninggi, menggemakan rasa frustrasi dan kesepian yang sudah kutumpuk berbulan-bulan di dada. Kamu pulang hampir tengah malam 3 kali seminggu selama sebulan terakhir. Kamu ganti password ponselmu minggu lalu, aku lihat itu. Kamu bahkan gak pernah lagi menatap mataku kalau kita sedang bicara santai. Apa yang sebenarnya terjadi, Bram? Apa yang kamu sembunyikan? Keheningan yang mencekik seketika menyelimuti kami berdua. Derai hujan di luar sana tiba-tiba terdengar begitu keras. Bram menatapku. Ekspresinya tertutup rapat seperti brankas yang terkunci. Ketegangan menggantung tebal di udara di antara kami. Jauh di sudut hatiku yang paling rapuh, aku berharap ia akan melangkah maju, merengkuhku ke dalam pelukannya, meminta maaf atas sikap kasarnya, dan menjelaskan semuanya dengan logis hingga kecemasanku sirna. Namun, harapanku hancur berkeping-keping di atas lantai marmer yang dingin. Ia hanya mendengus pelan, sebuah tawa sumbang yang meremehkan, lalu membuang muka dariku. Kamu terlalu banyak kerja, Cit. Pikiranmu jadi paranoid, gak jelas. Aku mau mandi. Besok pagi aku ada pitching lagi, ucapnya dengan nada sedingin es. Tanpa menambahkan satu kata pun, ia menyambar ponselnya yang terbalik di atas meja, memasukkannya ke dalam saku celana dengan gerakan tergesa yang tak wajar, lalu melangkah melewatiku begitu saja menuju kamar utama kami di lantai 2. Tak lama, terdengar bantingan pintu yang ditutup rapat. Aku berdiri mematung di tengah dapur, yang kini terasa membekukan. Mataku tertuju pada jejak air tipis dari sepatu pantofelnya di lantai. Jejak yang perlahan mengering dan memudar. Ada yang salah. Ada yang sangat salah. Aku adalah seorang negosiator yang handal. Pekerjaanku menuntutku untuk bisa membaca kebohongan dan keraguan di ruang direksi dari jarak 10 meter. Dan malam ini, instingku menjerit. Suamiku sendiri memancarkan setiap sinyal kebohongan itu dari pori-pori kulitnya. Alasan-alasan lembur, rapat vendor dadakan, atau pertemuan dengan investor belakangan ini terasa semakin kosong dan diada-adakan. Gesturnya yang sangat protektif terhadap ponselnya seolah benda itu adalah nyawanya. Dan sorot matanya yang tak lagi memancarkan kehangatan cinta, melainkan sebuah dinding baja yang sengaja ia bangun untuk mengkarantina sebuah rahasia besar di baliknya. 2 miliar rupiah telah berpindah tangan, dan bersamanya, pria yang kunikahi pun perlahan menghilang. Aku menekan dadaku yang bergemuruh sesak. Air mata panas mengancam akan merembes jatuh,
tapi aku menarik napas panjang dan menggigit bibir bawahku untuk menahannya. Aku bukan tipe wanita yang hanya bisa meringkuk dan menangis meratapi rumah tangganya yang retak. Jika Bram berpikir ia bisa bermain akal-akalan di belakangku, memanfaatkanku sebagai mesin ATM tak terbatasnya sambil membawa segudang rahasia kotor di saku celananya, ia benar-benar meremehkan wanita yang telah ia nikahi. Instingku mengatakan ada orang lain dalam persamaan ini, dan aku akan mencari tahu kebenaran di balik setiap kebohongannya. Aku akan memulainya besok. Cahaya kebiruan dari layar iPad memantul di wajahku, menyoroti air mata yang sejak tadi tertahan di pelupuk. Jarum jam dinding di ruang kerja Bram berdenting monoton, memecah kesunyian pukul 2 dini hari. Hawa dingin dari pendingin ruangan perlahan menusuk pori-pori kulitku, tapi rasa dingin yang sesungguhnya bersarang tepat di rongga dadaku, membekukan aliran darahku. Aroma maskulin dari kursi kulit tempatku bersandar. Aroma yang selalu identik dengan sosok suamiku, kini membuat perutku bergejolak mual. Aku tidak pernah berniat menjadi istri yang invasif. Selama 5 tahun pernikahan kami, ponsel dan perangkat kerja adalah privasi absolut. Namun, rentetan malam di mana ia pulang dengan kemeja kusut, kelelahan yang tidak wajar, dan aroma parfum floral manis yang bukan milikku telah membunuh sisa-sisa rasionalitasku. Malam ini, saat dengkuran halus Bram terdengar stabil dari kamar utama, aku menemukan iPad-nya tertinggal di atas meja kerja dalam keadaan tidak terkunci. Sebuah kecerobohan fatal yang akan meruntuhkan seluruh dunia yang kubangun bersamanya. Tanganku gemetar hebat, sedingin es, saat ujung jariku mengusap layar. Di aplikasi WhatsApp yang ditautkan ke perangkat ini, sebuah nama bertengger di posisi teratas daftar pesannya. Maya. Lengkap dengan emotikon hati berwarna merah menyala. Aku menekan percakapan itu, menguatkan diri untuk terjun ke dalam jurang pengkhianatan yang paling dalam. Rasanya seperti menelan ribuan pecahan kaca, ketika mataku menyisir baris demi baris pesan mereka. Maya. Mas, vendor dekorasi minta pelunasan DP kedua besok. Uangnya aman kan? Aku nggak mau bunga lili impornya dibatalkan. Bram. Aman sayangku. Dana dari investor kita masih banyak banget. Nggak usah mikirin budget. Kamu tinggal pilih yang paling bagus. Yang penting pernikahan kita bulan depan sempurna. Investor. Kata itu berdengung kasar di telingaku, berulang-ulang seperti kaset rusak. 2 miliar rupiah hasil keringatku, tabunganku selama 10 tahun bekerja siang dan malam, merintis karir dari staf biasa hingga mencapai posisi direktur operasional. Uang yang kupinjamkan padanya bulan lalu sambil menangis terharu, berharap modal itu bisa mengangkat harga diri suamiku yang selalu gagal berbisnis. Ia menyebutku investor. Ia menyebut uang darahku sebagai dana untuk membiayai pernikahan sempurnanya dengan pelacur ini. Aku menggulir layar lebih jauh ke atas, napasku semakin memburu. Aku menemukan foto-foto mereka. Maya, seorang wanita muda yang mungkin usianya berjarak 5 tahun di bawahku, tersenyum lebar ke arah kamera, sambil memamerkan cincin bertahtakan berlian di jari manisnya. Di sebelahnya, Bram memeluk pinggang wanita itu dengan protektif. Mereka berada di sebuah butik gaun pengantin mewah. Wajah Bram memancarkan kebahagiaan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kulihat saat ia bersamaku. Tidak berhenti di situ, aku membuka kotak masuk emailnya. Kehancuranku malam ini harus tuntas. Mataku nanar melihat lampiran-lampiran faktur elektronik yang dikirimkan oleh sebuah wedding organizer. Cincin berlian dari Tiffany & Co., sewa Grand Ballroom di Hotel Bintang 5 di pusat kota untuk tanggal 15 bulan depan, pesanan gaun sutra rancangan desainer ternama, hingga tiket perjalanan honeymoon kelas bisnis ke Maladewa. Aku memeriksa bukti transfer yang terlampir. Angka-angka di sana, nomor rekening pengirimnya, semuanya berasal dari rekening bisnis utama Bram. Rekening yang saldonya murni 100% kuisi dengan uang 2 miliarku. Bram sama sekali tidak berniat menjalankan bisnis properti bodong yang ia presentasikan padaku dengan mulut manisnya. Ia tidak pernah berniat melunasi hutangnya. Ia merampokku di siang bolong, menggunakan cinta dan kepercayaanku sebagai senjata utamanya.
Dadaku sesak luar biasa, seolah ada bongkahan batu marmer yang menghimpit paru-paruku. Aku menutup mulutku rapat-rapat dengan kedua belah tangan, meredam isakan yang meronta ingin merobek keheningan malam. Tubuhku meluruh dari kursi, merosot ke atas karpet tebal, menangis dalam diam hingga bahuku terguncang hebat. Pengkhianatan ini bukan sekadar urusan ranjang. Bram mencuri masa depanku, menginjak-injak harga diriku, dan menggunakan uangku untuk mendandani wanita lain. Pagi harinya, matahari menembus celah gorden ruang makan. Sinarnya terasa terlalu terang, terlalu menyengat untuk suasana hatiku yang hancur lebur bak debu. Aku duduk di ujung meja makan, memutar cangkir kopi yang sudah mulai mendingin. Otot-otot wajahku kutarik paksa, menciptakan topeng ketenangan yang paling sempurna. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Bram muncul mengenakan kemeja biru muda yang baru saja kusetrika kemarin malam. Wajahnya segar, rambutnya tertata rapi, dan senyumnya. Oh, senyum tanpa beban. Itu membuat perutku kembali mual. Pagi, Ma, sapanya ringan. Ia berjalan menghampiriku dan mendaratkan kecupan sekilas di puncak kepalaku. Bau aftershave beraroma, mint, bercampur wangi, musk, menyerbak di udara. Aku menahan napas, menekan keinginan kuat untuk menampar wajahnya saat itu juga. Pagi, jawabku datar. Bram menarik kursi di seberangku. Ia mengambil selembar roti tawar dan mulai mengoleskan selai stroberi. Gerakannya begitu santai, begitu natural. Kamu kelihatan pucat banget hari ini. Matamu juga agak bengkak. Kurang tidur ya? Atau kerjaan kantor lagi gila-gilaan? Tanyanya dengan nada peduli yang memuakan. Aku menatap tepat ke manik matanya. Betapa hebatnya laki-laki ini bersandiwara. Betapa bodohnya aku selama ini tidak bisa melihat iblis di balik tatapan lembut itu. Sedikit, jawabku, menjaga nada suaraku setenang mungkin, meredam getaran emosi di pita suaraku. Aku cuman kepikiran soal bisnis kamu. Udah sebulan sejak aku transfer dana 2 miliar itu. Perkembangannya gimana, Mas? Aku butuh sedikit update buat bikin laporan keuanganku sendiri. Gerakan pisau selai di tangannya terhenti di udara. Hanya sepersekian detik, tapi mataku yang kini waspada menangkap ketegangan kecil itu. Ia berdeham pelan, meletakkan pisau itu ke atas piring kecil, lalu menatapku dengan senyum meyakinkan yang selama ini selalu berhasil meluluhkanku. Oh itu, kamu tenang aja Citra. Semua berjalan lancar kok. Kan aku udah bilang dari awal, proyek perumahan ini butuh waktu buat urus perizinan ke pemerintah daerah sama land clearing. Uangnya aman di rekening perusahaan. Nggak usah dipikirin, uang kamu pasti kembali berlipat ganda dalam hitungan bulan. Aman ya? Aku mengulang kata itu perlahan. Kuangkat cangkir kopiku dan menyesapnya sedikit. Pahit. Sepahit kenyataan yang harus kutelan. Nggak ada pengeluaran besar yang tiba-tiba? Material bangunan mungkin? Atau biaya dekorasi dan booking tempat? Mata Bram sedikit melebar. Ia mengunyah rotinya dengan kaku, lalu menelan ludah dengan susah payah sebelum mengeluarkan tawa kecil yang terdengar sumbang. Dekorasi tempat apa sih, Ma? Kamu ini mikirnya kejauhan. Semuanya sesuai rencana anggaran biaya awal. Udah deh, kamu mending fokus aja sama jabatan baru kamu di kantor. Biar urusan lapangan dan preman-preman proyek aku yang pusingin. Ia mengangkat tangan kirinya, melirik jam tangan Rolex mahal yang melingkar di pergelangannya. Jam tangan yang kubeli dari bonus tahunanku demi merayakan hari ulang tahunnya. Aku harus jalan sekarang, ucapnya sambil bangkit berdiri, menyambar tas kulit kerjanya di kursi sebelah. Ada meeting panjang sama kontraktor utama di daerah selatan. Kayaknya aku bakal pulang telat lagi malam ini. Kamu jangan tunggu aku tidur ya. Kontraktor utama. Tentu saja. Vendor bunga lili impor dan pihak wedding organizer. Hati-hati di jalan, Mas, ucapku pelan, memaksakan senyum tipis di bibirku. Aku terus menatap punggungnya, yang menjauh hingga pintu depan tertutup rapat. Bunyi deru mesin mobil SUV-nya, yang cicilannya masih kubayar, perlahan menghilang dari pelataran rumah. Meninggalkanku dalam keheningan ruang makan yang terasa mencekik.
Kulepaskan cengkeramanku dari cangkir kopi hingga buku-buku jariku yang memutih kembali berdarah. Air mataku kembali menetes, tetapi kali ini rasanya berbeda. Tidak ada lagi rasa iba pada diri sendiri. Kesedihan dan kehancuran yang kurasakan semalam perlahan menguap, terbakar habis oleh sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih pekat, dan tak terhentikan. Bram mengira ia bisa membodohiku. Ia mengira aku hanyalah mesin ATM berjalan yang terlalu naif dan sibuk bekerja untuk menyadari bahwa ia sedang menggali kuburannya sendiri. Uang 2 miliar itu tidak akan lenyap menjadi gaun pengantin dan bulan madu impian bagi wanita lain. Kehormatanku tidak akan diinjak-injak begitu saja. Aku mengusap sisa air mata di pipiku dengan kasar. Rahangku mengeras. Jika Bram menginginkan sebuah pernikahan yang tidak terlupakan, maka aku berjanji padaku diriku sendiri. Aku akan memberikan sebuah pesta yang akan diingat olehnya Maya dan seluruh keluarga besarnya seumur hidup mereka. Sisa air mata di sudut mataku telah mengering, meninggalkan rasa kebas yang aneh namun membebaskan. Pagi ini, udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri mematung di depan cermin meja rias, menatap bayangan seorang wanita yang selama bertahun-tahun telah dibutakan oleh kata-kata manis. Mata yang dulunya selalu memancarkan kehangatan untuk seorang suami, kini hanya menyisakan sorot tajam yang sedingin es. Tidak akan ada lagi citra yang naif. Tidak akan ada lagi air mata untuk pria bernama Bram. Dengan langkah tenang, aku berjalan menuju brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan abstrak di ruang kerjaku. Aroma khas kertas usang dan udara pengap menyapa penciumanku saat pintu besi itu terbuka. Tanganku meraih sebuah map plastik berwarna merah bata. Jari-jariku menelusuri permukaan map itu perlahan, merasakan teksturnya yang licin. Di dalamnya, tersimpan sebuah rahasia senilai 2 miliar rupiah. Sebuah perjanjian hutang piutang di atas materai, lengkap dengan tanda tangan Bram yang digoreskannya 2 tahun lalu saat ia memohon sambil berlutut. Menangis meminta modal untuk menyelamatkan perusahaannya yang diambang kebangkrutan. Saat itu, ia menyebutnya sebagai pinjaman sementara. Sekarang ia menggunakannya untuk membiayai pesta pernikahan mewahnya dengan Maya. Perutku bergejolak, perpaduan antara rasa mual dan amarah yang mendidih. Namun, aku menarik napas panjang, membiarkan oksigen menenangkan detak jantungku. Pembalasan dendam yang sempurna tidak lahir dari emosi yang meledak-ledak, melainkan dari perhitungan yang sedingin ruang jenazah. Tepat pukul 2 siang, hujan rintik-rintik mulai turun membasahi kaca jendela Cafe Le Ver. Aku duduk di sudut ruangan yang sepi, ditemani aroma biji kopi Arabica yang baru dipanggang, dan alunan musik jazz yang mengalun pelan. Udara dari pendingin ruangan menyapu kulit leherku, namun aku tidak peduli. Perhatianku sepenuhnya terpusat pada pria paruh baya di hadapanku. Saya sudah meneliti setiap lembar dokumen ini, Bu Citra. Suara bariton Pak Dimas memecah keheningan di antara kami. Ia adalah pengacara keluarga yang kredibilitasnya tak perlu diragukan lagi. Jari telunjuknya mengetuk pelan map merah yang kini terbentang terbuka di atas meja kaca. Secara hukum, posisi ibu sangat kuat. Perjanjian ini mengikat. Ada saksi, ada materai, dan ada bukti mutasi bank yang jelas. Kita bisa melayangkan somasi pertama besok pagi, atau langsung mendaftarkan gugatan perdata. Aku menyesap chamomile tea di cangkirku. Rasa hangat dan aroma bunganya sedikit menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Aku meletakkan cangkir itu kembali ke cawannya dengan gerakan pelan, sengaja membiarkan denting porselen mengisi jeda sesaat. Saya tidak ingin somasi diam-diam, Pak Dimas. Kataku dengan nada suara yang rendah, namun syarat akan ketegasan. Aku menatap lurus ke dalam mata pengacara itu. Somasi hanya akan memberinya peringatan. Dia akan punya waktu untuk mengalihkan aset, menyembunyikan uangnya, atau lebih buruk lagi, memanipulasi keadaan seolah-olah dia adalah korban. Pak Dimas mengerutkan kening. Ia menyandarkan punggungnya pada kursi kulit yang tebal, melipat kedua tangannya di dada. Lalu, apa yang ibu inginkan? Jika tidak lewat jalur prosedur standar, bagaimana ibu akan menagih hak ibu? Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terbentuk di sudut bibirku. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan sebuah undangan pernikahan berbahan beludru warna burgundi
yang kuterima dari detektif sewaanku. Tinta emas yang tercetak di atasnya bertuliskan nama Bram and Maya. Kuberikan undangan itu kepada Pak Dimas. Ia membacanya, dan matanya sedikit membelalak. "Hari Minggu ini," ujarku, membiarkan setiap kata menggantung di udara. "Saya ingin menagihnya hari Minggu ini, tepat di tengah acara resepsinya, di hadapan seluruh keluarga besar, rekan bisnis, dan perempuan yang ia banggakan itu." Pak Dimas terdiam cukup lama. Ia menatapku seolah sedang menimbang kewarasanku. Terdengar suara mesin espresso dari meja barista di kejauhan, berdesis keras. "Bu Citra." Hela napas Pak Dimas terdengar berat. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menekan suaranya menjadi bisikan yang intens. Ini langkah yang sangat berani. Dan, sejujurnya, cukup brutal secara sosial. Ibu bisa menghadapi risiko pencemaran nama baik jika tidak berhati-hati. Apakah ibu benar-benar siap menghadapi tatapan ratusan orang? Menjadi pusat perhatian dalam skandal sebesar ini. "Pengkhianatan yang dia lakukan jauh lebih brutal, Pak," potongku, tanpa ragu sedikit pun. Tanganku mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jariku memutih. "Saya tidak peduli dengan tatapan orang. Saya butuh Bapak menyusun surat tagihan resmi dan salinan putusan legalitas hutang ini ke dalam sebuah map eksekutif. Saya butuh dokumen itu sah, agar ketika saya melempar bom ini di tengah pestanya, dia tidak memiliki satu pun celah hukum untuk membantah." Pak Dimas menatapku lekat, mencari keraguan di mataku. Namun, ia tidak akan menemukannya. Pada akhirnya, ia mengangguk pelan, sebuah isyarat kekaguman tersembunyi di balik sikap profesionalnya. "Baiklah, jika itu jalan yang ibu pilih, saya akan memastikan ibu memiliki perisai hukum yang tak tertembus. Saya akan siapkan semuanya malam ini." Sisa sore itu kuhabiskan untuk menyusun langkah terakhir. Aku kembali ke rumah saat senja mulai turun. Di dalam kamar walk-in closet, tanganku memilah barisan gaun malam. Tatapanku jatuh pada sebuah gaun sutra berwarna sapphire blue. Warnanya gelap, namun memantulkan cahaya dengan keanggunan yang mengintimidasi. Tidak ada warna hitam untuk berkabung, tidak ada warna merah yang terkesan murahan. Biru safir adalah warna ketenangan, kemewahan, dan kehancuran mutlak bagi mereka yang meremehkannya. Aku menyentuh kain sutra itu, merasakan kelembutannya yang dingin di telapak tanganku. Di dalam kepalaku, aku sudah bisa membayangkan tata letak gedung resepsi itu. Aku bisa mendengar alunan musik pengantin, mencium aroma bunga melati dan lili yang akan menghiasi pelaminan. Dan di sana, di puncak kebahagiaan mereka yang dibangun di atas penderitaanku, aku akan datang, bukan sebagai korban yang meratap, melainkan sebagai penagih hutang yang akan meruntuhkan dunia Bram dalam sekejap mata. Semuanya sudah siap. Waktu terus berdetak menuju hari Minggu. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit ballroom. Hotel bintang 5 itu membiaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Alunan musik orkestra mengiringi riuhnya tawa para tamu, berpadu dengan aroma mawar putih dan melati yang mendominasi ruangan yang sejuk ini. Ini adalah pesta pernikahan yang teramat mewah. Sebuah perayaan cinta palsu yang dibangun di atas kebohongan, manipulasi, dan uang darahku. Aku berdiri di ambang pintu masuk utama, menarik napas panjang untuk mengisi paru-paruku dengan udara dingin AC yang berhembus. Telingaku menangkap denting gelas anggur yang beradu dan tawa renyah orang-orang berduit. Perlahan, aku merapikan gaun sutra berwarna emerald yang melekat sempurna di tubuhku. Warnanya kontras dengan lautan gaun pastel yang dikenakan para tamu wanita di dalam, dirancang khusus agar aku menjadi pusat perhatian. Bibirku dipoles lipstik merah menyala, menyembunyikan segala sisa tangis yang dulu pernah membasahi wajah ini. Tangan kananku menggenggam erat sebuah clutch hitam berdesain minimalis. Bukan berisi lipstik atau cermin, melainkan selembar dokumen hukum berstempel resmi yang akan menjadi mimpi buruk terbesar suamiku. Denyut nadiku berpacu cepat, menggedor dinding dada bak dentuman genderang perang, namun pikiranku sejernih es. Malam ini, aku bukan lagi istri malang yang dibuang. Aku adalah keadilan yang datang menagih haknya. Seorang penerima tamu berbaju seragam mencoba menahanku,
mengerutkan kening melihat wajahku yang tak familiar di daftar tamu VIP. "Maaf Ibu, boleh saya lihat kartu undangannya?" Aku menatapnya dengan pandangan lurus dan senyum tipis yang membekukan. "Saya tamu paling spesial malam ini. Pria di pelaminan itu tidak akan bisa memulai hidup barunya tanpa saya." Suaraku tenang, nyaris seperti bisikan, namun cukup tegas dan mengintimidasi untuk membuat pemuda itu ragu-ragu, perlahan mundur selangkah dan membiarkanku lewat. Langkah demi langkah kuambil menembus keramaian ballroom. Hak tinggi sepatuku mengetuk lantai marmer secara ritmis, seolah menghitung mundur kehancuran laki-laki yang sedang tersenyum lebar di ujung ruangan sana. Di sebelah kananku, aku melihat mertuaku, ibu dan bapak mertua yang dulu selalu memujiku sebagai menantu idaman, sedang tertawa, lepas sambil bersulang dengan rekan bisnis mereka. Ada sedikit rasa nyeri yang berdenyut di ulu hatiku saat melihat wajah keriput mereka. Apakah mereka tahu bahwa pesta megah ini dibiayai oleh keringat dan air mataku? Ataukah Bram membohongi mereka sama seperti ia membohongiku? Kualihkan pandanganku lurus ke depan, membuang semua keraguan, menatap ke arah pelaminan yang didekorasi layaknya taman surga bertabur bunga import. Di sanalah mereka berdiri. Bram, dengan setelan jas abu-abu perak yang menonjolkan postur tubuhnya, tampak begitu gagah. Di sebelahnya, Maya mengenakan gaun putih menjuntai yang dipenuhi payet berkilau, memamerkan senyum penuh kemenangan sambil terus menggayut manja di lengan Bram. Kemarahan yang tadinya beku kini mulai mendidih, merambat naik ke kerongkonganku dan membakar sisa-sisa kesabaran. Saat aku mulai menapaki karpet merah yang membelah ruangan menuju pelaminan, beberapa kepala mulai menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar, menyebar seperti api yang melahap rumput kering. Penampilanku yang mencolok dan auraku yang memancarkan dominasi mutlak membuat kerumunan secara otomatis membelah, memberiku jalan seolah aku adalah seorang ratu. Bram yang sedang beramah tamah dengan seorang tamu, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arahku. Dalam sepersekian detik, aku bisa melihat perubahan dramatis di wajah tampannya. Senyum lebarnya luntur seketika. Matanya terbelalak lebar, rahangnya jatuh, dan wajahnya memucat seolah ia baru saja melihat malaikat pencabut nyawa. Maya, yang menyadari ketegangan mendadak suaminya, ikut menoleh. Tangan Maya yang sedang memegang lengan Bram perlahan mengendur, digantikan oleh kepanikan luar biasa yang tak bisa disembunyikan dari sepasang matanya. Aku terus berjalan, menaiki 3 anak tangga pelaminan dengan keanggunan yang tak tergoyahkan. Alunan musik orkestra mendadak terasa menjauh di telingaku, digantikan oleh keheningan yang mencekam dari ribuan tamu yang mulai menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi di atas panggung. Seorang MC yang berdiri di sudut pelaminan menatapku kebingungan. Sebelum ia sempat memanggil pihak keamanan, aku melangkah cepat dan merebut mikrofon dari tangannya. Suara dengungan feedback, mikrofon memekakkan telinga sejenak, membuat seluruh pandangan di ruangan raksasa itu kini terkunci sepenuhnya ke arah pelaminan. Ratusan pasang mata menatap kami dalam diam. "Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat." Suaraku menggelegar melalui pelantang suara, memecah keheningan yang canggung. "Mohon maaf jika kehadiran saya sedikit mengganggu suasana romantis malam ini." "Citra, apa-apaan kamu?" desis Bram dengan suara tertahan. Matanya menatapku dengan kilatan panik bercampur amarah. Ia melangkah maju, mencoba menghalangiku dari pandangan para tamu. Dahinya mulai dipenuhi titik-titik keringat dingin. "Turun dari sini sekarang juga. Jangan bikin malu keluargaku." Aku menatapnya tajam, mengangkat sebelah alisku, menolak mundur walau hanya 1 sentimeter. "Bikin malu? Bukankah kamu yang seharusnya merasa malu, Bram?" Aku memutar tubuhku kembali ke arah lautan manusia di bawah pelaminan. Kuangkat mikrofon itu lebih dekat ke bibirku. "Perkenalkan, nama saya Citra. Saya adalah istri sah dari mempelai pria yang sedang berdiri gemetar di pelaminan ini." Seruan kaget meledak di seluruh penjuru ballroom. Jeritan tertahan terdengar dari deretan kursi keluarga VIP di barisan depan. Aku bisa melihat ibu mertuaku memegangi dadanya, nyaris pingsan dan harus ditopang oleh suaminya yang wajahnya kini merah padam karena syok. Maya mundur selangkah, menutupi mulutnya dengan kedua tangan,
Air matanya mulai menggenang merusak riasan mahalnya karena malu yang tak tertahankan. Citra, aku mohon. Kita bicarakan ini di belakang. Tolong, jangan hancurkan hari ini. Bram memohon. Suaranya kini bergetar parah, memancarkan keputusasaan. Tangan kanannya terulur mencoba merebut mikrofon dariku. Namun dengan sigap aku menepisnya menggunakan clutch hitamku hingga tangannya terhempas. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di belakang, Mas Bram. Semua kebusukanmu sudah terlalu lama disembunyikan dalam gelap. Balasku, suaraku menggema tanpa belas kasihan ke setiap sudut ruangan. Aku membuka clutch tersebut, menarik keluar lembaran dokumen bergaris merah tebal, surat perjanjian hutang piutang, dan mutasi bank yang telah dilegalisir oleh notaris. Kuangkat tinggi-tinggi dokumen itu agar semua lampu kamera dan mata yang memandang bisa melihatnya dengan jelas. Kalian semua mungkin mengagumi kemewahan pesta ini. Tapi kalian harus tahu satu fakta penting, lanjutku, membiarkan setiap kataku meresap ke dalam benak setiap tamu yang hadir. Nafasku berhembus stabil, menikmati setiap detik kehancuran pria di hadapanku. Pesta super mewah ini, gaun desainer yang dipakai perempuan itu, bisnis suamiku yang katanya sukses, semuanya dibiayai oleh uang 2 miliar rupiah yang ia pinjam dariku. Uang warisan almarhum kedua orang tuaku. Riuh rendah keterkejutan kini berganti menjadi gumaman penuh kecaman. Kilatan blitz kamera ponsel mulai menyambar tiada henti dari bawah panggung. Orang-orang merekam setiap detik aib Bram. 2 miliar rupiah, Bram! Aku berbalik menatapnya tajam, membiarkan kebencianku terpancar sepenuhnya. Kamu meminjam uang itu sambil bersimpuh memohon, berjanji akan membangun masa depan kita berdua. Tapi ternyata, masa depan yang kamu bangun adalah untuk mendanai perselingkuhanmu dan menikah lagi dengan perempuan ini. Aku menunjuk Maya dengan ujung dokumen yang kupegang. Perempuan itu kini terisak keras, menunduk dalam-dalam menyembunyikan wajahnya di balik buket bunga pengantinnya yang mulai layu. Kamu pikir kamu bisa membuangku begitu saja? Memblokir nomorku, dan lari dari tanggung jawabmu. Kamu pikir aku hanya akan menangis meratapi nasib di sudut kamar sementara kamu berpesta pora di atas uangku? Aku mendengus pelan, mencondongkan tubuhku ke arah Bram yang kini menunduk lesu. Bahunya merosot tak berdaya, seolah seluruh tulangnya telah dicabut. Kamu salah memilih lawan, Bram. Aku menjejalkan mikrofon itu dengan kasar ke dada Bram, memaksanya untuk memegangnya dengan tangannya yang gemetar hebat. Lalu aku menampar dadanya dengan dokumen legal tersebut. Dokumen di tanganmu ini adalah salinan gugatan cerai sekaligus somasi hukum dari pengacaraku. Besok pagi, seluruh asetmu akan dibekukan pengadilan. Bayar hutang 2 miliarmu malam ini, atau aku pastikan kamu membusuk di penjara dengan seragam tahanan atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Hening. Keheningan yang begitu pekat dan berat, hingga aku bisa mendengar dengung konstan dari pendingin ruangan raksasa di sudut ballroom ini. Ribuan pasang mata kini tertuju padaku, lalu beralih dengan cepat pada dua sosok yang membeku di atas pelaminan berhiaskan ribuan mawar putih dan lili yang ironisnya dibeli dengan uangku. Aroma manis bunga-bunga itu kini terasa memualkan, bercampur dengan aroma tajam parfum mahal para tamu yang mendadak menahan napas mereka secara serentak. Di atas panggung sana, wajah Bram kehilangan seluruh warnanya. Kulitnya yang biasanya merona hangat berkat perawatan, mahal kini pucat pasi, nyaris kelabu di bawah sorotan lampu kristal gantung yang menyilaukan. Rahangnya terbuka sedikit, namun tak ada satupun silabel yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Untuk pertama kalinya selama 10 tahun aku mengenalnya, pesona arogan seorang Bramantyo hancur lebur tanpa sisa, menyisakan raut seorang pengecut yang telanjang di hadapan kesalahannya sendiri. Citra. Suara Bram akhirnya terdengar memecah kebisuan. Serak, gemetar, dan sangat menyedihkan. Matanya bergerak liar ke arah barisan para tamu, lalu kembali menatapku dengan sorot panik. Ia mengambil satu langkah kikuk menuruni anak tangga pelaminan. Tangan kanannya terangkat seolah ingin merengkuh udara kosong untuk menghentikanku. Kau sudah gila. Jangan membuat keributan di sini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tolong, hentikan omong kosong ini sekarang juga.
Aku tersenyum tipis, senyum yang melengkung tanpa sedikit pun rasa hangat di mataku. Ujung sepatu hak tinggiku menapak mantap di atas karpet merah tebal. Omong kosong, ulangku perlahan, suaraku bergema lantang dan jernih, mengalahkan bisik-bisik yang mulai berdesir liar di antara meja-meja bundar para tamu. Apakah lembaran mutasi bank dan akta perjanjian hutang bermaterai yang salinannya baru saja kusebarkan ke meja VIP keluargamu itu omong kosong, Mas? Aku menatap lurus ke dalam retinanya yang bergetar, menikmati setiap detik kepanikannya yang meronta-ronta. Di sampingnya, Maya tampaknya baru saja kembali dari kelumpuhan sementaranya. Gaun pengantin berekor panjang, bertabur kristal Swarovski, yang membalut tubuhnya tiba-tiba terlihat seperti kostum badut yang salah tempat. Riasan wajahnya yang memakan waktu berjam-jam mulai retak oleh kebingungan dan horor yang murni. "Mas Bram!" Suara Maya melengking tinggi, memecah sisa keheningan dengan nada histeris yang tak tertahankan. Tangan berlapis sarung tangan sutra putihnya mencengkeram lengan jas Bram dengan sangat kasar hingga kain mahal itu berkerut. "Uang apa yang dia maksud? 2 miliar? Mas, kau bilang kau sudah membereskan perempuan ini. Kau bilang semua bisnis dan asetmu itu murni hasil kerjamu sendiri. Jawab aku, Mas." Bram tersentak keras, mencoba melepaskan cengkeraman kuku-kuku Maya, sambil terus menatap ke arah keluarga besarnya dengan raut putus asa. "Maya, kumohon, bukan sekarang. Jangan di depan orang-orang. Ini hanya salah paham. Perempuan gila ini berbohong." "Pembohong?" Suara bentakan itu bukan meluncur dariku. Itu datang dari meja bundar VVIP di barisan paling depan. Ibu Ratna, ibu mertuaku, mantan ibu mertuaku, berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Kebaya beludru merah marun elegan, yang dikenakannya tak mampu menyembunyikan posturnya yang mendadak merosot, seolah menanggung beban bertonton rasa malu. Di tangannya, ia meremas selembar kertas fotokopi yang tadi sempat diletakkan oleh asistenku. Wajah wanita paruh baya yang selalu menatapku dengan sebelah mata, dan nada merendahkan itu kini dipenuhi oleh keterkejutan dan rasa malu yang luar biasa kental. "Bramantyo," suara Ibu Ratna pecah, matanya membelalak menatap putranya, seolah ia sedang melihat orang asing yang menjijikkan. "Apa-apaan kertas ini? Hutang 2 miliar rupiah atas nama perusahaanmu kepada Citra? Dan tanggal ini tanggal saat perusahaanmu hampir bangkrut tahun lalu. Kau bilang padaku kau mendapat suntikan dana dari investor asing. Kau bilang istrimu tidak berguna." Bram menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai mengucur deras di pelipisnya, merusak tatanan rambutnya yang klimis dan rapi. Mama, dengarkan Bram dulu. Dokumen itu bisa saja dipalsukan. Kau menipu ibumu sendiri. Kau menipu seluruh keluarga besar kita." Ayah Bram kini ikut berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam menahan murka yang mendidih. "Kau membawa perempuan baru ke pelaminan ini, menggelar pesta miliaran rupiah yang kau sombongkan, sementara kau berhutang nyawa dan martabat pada mantan istrimu." Bisik-bisik di ruangan itu kini berubah menjadi dengungan lebah yang memekakkan telinga. Beberapa tamu bahkan mulai terang-terangan mengangkat ponsel mereka ke udara, merekam dan memotret drama kehancuran dinasti kecil keluarga Bramantyo secara live. Aku berdiri tegak di tengah semua kekacauan yang bising itu. Angin dingin dari pendingin ruangan menyapu tengkukku, namun secara internal, aku merasa luar biasa hangat. Beban seberat beton yang menghimpit dadaku selama berbulan-bulan. Rasa sakit karena dikhianati saat aku memberikan segalanya. Rasa rendah diri karena dibuang dan digantikan begitu saja. Semuanya menguap. Lenyap tak bersisa. Di detik ini, menatap wajah hancur pria yang pernah kucintai setengah mati, aku tidak merasakan kesedihan sedikit pun. Hanya ada kepuasan absolut. Keadilan dingin yang kutegakkan dengan tanganku sendiri. Maya tiba-tiba menjerit tertahan dan menangis histeris. Ia melemparkan buket bunga mawar putihnya sekuat tenaga ke arah dada Bram. Buket itu menghantam jasnya, dan jatuh berhamburan di lantai pualam yang mengkilap. Kelopaknya terinjak-injak dengan menyedihkan. "Kau penipu, kau brengsek, Mas. Keluargaku mengira kau pengusaha sukses yang mapan. Ternyata kau cuma benalu parasit."
ratapnya sambil melangkah mundur, menutupi wajahnya yang kini basah oleh air mata. Maskaranya luntur, membentuk garis-garis hitam yang menyedihkan di atas pipinya yang berblush on tebal. Bram terlihat seperti hewan buruan yang terpojok di ujung tebing. Ia menatap Maya yang terus mundur darinya, lalu menatap kedua orang tuanya yang kini memalingkan wajah dengan rasa malu yang tak tertanggungkan. Pada akhirnya, sepasang mata merahnya kembali tertuju padaku. Ada kilat keputusasaan, permohonan, sekaligus kemarahan di sana. Namun ia tahu, dan aku pun tahu, ia telah kalah telak. Ia tidak memiliki senjata apa-apa lagi untuk melawanku. Harta yang dibanggakannya adalah milikku. Harga dirinya yang setinggi langit kini menjadi debu kotor di bawah sol sepatu hak tinggiku. Aku menarik napas panjang, meresapi oksigen kemenangan dalam-dalam. Pengacaraku akan mengirimkan surat somasi resmi beserta ancaman penyitaan seluruh asetmu besok pagi tepat pukul 8, Mas Bram, ucapku, sengaja mengeraskan suara untuk memecah tangisan Maya dan gumaman riuh para tamu. Suaraku tetap datar, sangat kontras dengan badai emosi yang meluluh lantakan ruangan ini. Gunakan malam pertamamu yang indah ini untuk mulai berkemas. Karena percayalah, aku tidak akan menyisakan 1 sen pun dari apa yang menjadi hakku. Tanpa membuang waktu 1 detik pun untuk menunggu jawabannya, aku membalikkan badan. Gaun malam sutra hitamku berdesir lembut, menyapu permukaan lantai saat aku mulai melangkah. Gerakanku terukur pelan, sangat anggun, dan penuh kendali mutlak. Para tamu yang sebelumnya berdiri berkerumun menghalangi jalan keluar kini, secara otomatis membelah, mundur selangkah demi selangkah, membuka jalan bagiku layaknya lautan yang terbelah. Mereka menatapku dengan campuran emosi yang jelas. Rasa ngeri, kekaguman yang tersembunyi, dan segan yang tak bisa ditutupi. Tidak ada satupun dari ratusan orang itu yang berani bersuara memanggilku, apalagi mencoba menghentikan langkahku. Setiap ketukan tajam hak sepatuku di atas lantai marmer terasa seperti detak jantung kehidupanku yang baru. Iramanya mantap dan tanpa ragu. Saat aku akhirnya mencapai pintu ganda mahoni raksasa di ujung ballroom, aku sama sekali tidak menoleh ke belakang. Aku membiarkan jeritan tangis Maya yang semakin keras dan bentakan kasar ayah Bram menjadi musik latar perpisahanku yang paling sempurna. Petugas hotel membukakan pintu untukku dengan kedua tangan yang sedikit gemetar, menunduk hormat tanpa berani menatap mataku. Begitu aku melangkah keluar dari lobi hotel bintang 5 yang megah itu, udara malam kota Jakarta langsung menyambutku. Anginnya terasa luar biasa sejuk menembus pori-poriku, membawa aroma basah khas aspal setelah gerimis sore, dan aroma kebebasan yang rasanya tak ternilai harganya. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan angin malam membelai wajahku yang tegak. Senyum tulus dan penuh kedamaian akhirnya mengembang perlahan di bibirku. Martabatku telah kembali seutuhnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama bersembunyi dalam bayang-bayang penderitaan, aku siap untuk benar-benar hidup.